Ini kita sekarang berada di kebun singkong ya. Ngapain Mas? Bicara sama batang singkong ini. Oh Lagi iya ngapain mas, ini Mas? ini kita lagi ngevlog ini mas, Oh, bikin vlog kita ini iya. di kebun singkong. Kebun singkong sendiri kah? Punya siapa ini Mas? Ini kebun singkongnya punya orang mas, kita cuma bantu jualkan aja. Oh, bantu jualkan. Kita ini Oh, kan anak muda nih harus kreatif mas ya. Nah ini bikin vlog ini ya kita nanti diupload di YouTube mas. oh, Diupload di YouTube kan lumayan, zaman modern, zaman canggih ini mas, kita harus kreatif mas ya. Walaupun belum punya tripod, iya iya. apa yang Masih ini ada. nih teman-teman, unik nih. Dia taruhnya pakai batang singkong nih. Nih, pakai batang singkong nih, unik ini. Iya mas, soalnya kita tuh kan Kreatif. kadang kemana-mana kadang kan belum tentu kita bawa tripod gitu ya. Nah Mm-mm. kebetulan kita punya inspirasi ya kan, ya apa yang ada kita manfaatkan, batang singkong kah atau kayu kan. Nah kita bisa bikin vlog gitu kan, nanti kita upload di YouTube, bagi-bagi pengalaman gitu kan ya. Jadi jangan jangan nggak ada ide atau akal gitulah, kita harus cerdas ya, Harus gitu, kreatif Mas ya, Kreatif. sekarang Mas ya. Hmm. Oh, ini kalau mau tanya omsetnya nih Mas, gimana bisa dapat berapa ya per bulannya omset dari Mas bertanam singkong ini? Kalau omsetnya itu pengalaman yang nanam ya mas, kalau saya ini cuma jualkan aja lumayan mas. Nanam singkong ini omsetnya lumayan ya. Kalau 1 hektar itu ya bisa sampai 15 juta 20 juta mas. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ini kebunnya ada luasnya ada berapa ini Mas? Ini Kalau luas nih teman-teman nih. ya luas ini mas, Luas ini. kalau di Ini belakang ini sekitar 1,5 hektar ya. Nah kemarin yang depan itu juga itu habis dari dipanen juga, habis dipanen lumayan itu 1,5 hektar juga. Jadi ini kita hasil dari tanam singkong ini lumayan hasilnya. Misalnya ada teman-teman yang punya lahan kosong, lahan nganggur, dimanfaatkan. Karena kan sekarang nih mas, singkong ini kan selain murah mas ya, harganya mudah dijangkau ya kan, populer juga singkong ini, bisa ya diolah macam-macam kan yang mas. ngonsumsi juga berbagai kalangan Mas ya, Iya. bukan yang orang tertentu. Oke Mas, saya mau tanya nih, kalau untuk perawatannya gimana ya Mas? Apa pakai pupuk gitu atau di habis tanam dibiarkan aja nih Mas? Ini kalau pengalaman mas ya, pengalaman yang sudah-sudah ini di sini mas, bapaknya ibunya cara merawatnya itu pertama ya, yang penting lahannya mas, lahannya itu jauh dari banjir mas ya, jauh dari banjir, nggak banjir, terus sinar matahari itu yang cukup. Nah dicangkuli, dikasih bedengan, kasih jalan air, nah itu dikasih kapur awalnya itu mas untuk menetralisir zat asam. Nah setelah itu kita pilih bibit unggulan yang bagus, nah baru ditanam. Nah itu nanti kan penting bersih mas ya, rumput-rumputnya itu bersih. Iya, iya betul. Nah cabang kayak gini mas ya, nah ini kan misalnya nih contohnya nih, nah ini nanti Ini kita contoh sisakan aja lah teman-teman. 2, patah 1 kan, nah ini kan 3. Nah karena biasanya itu kan kalau kecil tuh banyak, ada sampai 6. Nanti bisa yang lain disayur, dijual. Nah kalau mau dibesarkan ini tinggalkan aja 2. Nah itu kalau udah besar sampai 2 jangan dipatahin ya mas. Oh, Nah, enggak jangan boleh dipatah nggak Mas ya? boleh. Nanti dia nih singkongnya bisa keras, bisa berakar gitu kan. Nah kalau kita bahas masalah pupuk, nah itu di sini kita nggak pakai pupuk mas, seperti pengalaman petani yang lain ya. Di sini itu tanpa pupuk, tanpa obat. Kadang kalau kita malas nih ngerintis, rumput-rumputnya ini kan, nah itu kadang orang nyemprot pakai obat rumput mas, nah itu pengaruh dia, nanti singkongnya ini keras, atau dikasih pupuk apalah macam-macam gitu. Nah itu jangan. Nah kecuali kalau pupuk misalnya semacam kayak pupuk kompos atau pupuk kandang, nah itu nggak Itu apa-apa. nggak masalah, itu nggak Nggak ngaruh ke masalah. buah Mas ya? Iya, itu Oke biar oke. pupuknya itu mungkin kalau udah umur udah 1 bulanan, kalau sekiranya kurang pupuk ya dikasih pupuk kandang, kompos, bagus saja. Nggak ribet kok, Bagus nih. perawatan ini nggak ribet. Nih Jadi masih muda teman-temannya, masih muda. Dia apa, usaha juga nih, usaha kebun singkong, biarpun jualkan punya orang juga kan ya, intinya membantu lah, Masnya ini membantu. Ini Mas, untuk kalau jangka panen dari penanaman sampai ke panen itu berapa bulan ya Mas, yang bagusnya gitu? tergantung mas ya, singkong itu kan macam-macam ya.
Nah kalau di sini kan kebetulan ini nanam singkong kuning, di sini biasa disebut singkong mentega, singkong madu, ada juga yang bilang singkong bima, macam-macam ya. Nah kalau singkong kuning ini idealnya itu minimal tuh 6 bulan 7 bulan mas. Nah satu pohonnya itu biasanya kalau bagus dia bisa menghasilkan ya minimal itu 5 kilo 4 kilo itu minimal. Nah bisa sampai 9 kilo juga. Nah kalau semakin lama sampai 9 bulan atau 10 bulan, nah 11 bulan itu bisa sampai 15 kilo bisa mas satu pohonnya. Itu beda kalau singkong yang lain mas ya. Kalau singkong lain kayak singkong putih, kasesa atau pacar, nah itu kan macam-macam, ada singkong ketan juga. Nah itu ada yang waktu cepat mas, ada yang 3 bulan juga bisa, 4 bulan juga bisa gitu. Berarti dia ndak tergantung kesuburan tanah nggak mas? Ya, Untuk pengaruh, kesuburan mas. tanahnya? Kalau kesuburan tanah itu pengaruh juga. Yang paling penting kan tanahnya subur itu mempengaruhi jelasnya kualitas singkongnya. Jadi ada singkong yang keras, ada singkong yang empuk. Sebenarnya itu pengaruh perawatannya juga. Nah itu kalau kita rajin bersihin, tanahnya subur, ya singkongnya bagus. Kalau enggak ya keras kan nggak laku dijual. Oke, berarti memang harus dilihat dari kesuburan tanah juga mas ya. Iya, mas. Sama perawatan kebun supaya singkong itu maksimal lah gitu. Iya mas, ya namanya apa-apa tuh kan harus dirawat mas ya. Iya betul. Segala sesuatu harus dirawat, walaupun nggak terlalu ribet perawatannya gitu loh, nggak terlalu ekstra lah. Nggak ribet, nggak dipupuk, nggak terlalu ribet, pokoknya praktis lah. Praktis mas Sangat ya. menjanjikan pokoknya usaha singkong ini. Wes, oke nih. Ini mas, kalau buat pemasarannya masnya sendiri gimana? Apa memang sudah ada pengepulnya yang ngambil ke kebun langsung, atau masnya jual ke pasar-pasar juga nih? Untuk pemasarannya mas, zaman sekarang ini kan serba canggih mas ya. Kita betul. jangan pusing, jangan bingung mas, nggak usah khawatir. Yang penting kita usaha, udah gampang, kita pasarkan di Facebook bisa, cari jaringan-jaringan gitu kan, sebarkan di internet gitu, tawarkan ke tetangga. Nah tapi ini kalau kebenaran saya ini banyak sudah mas, kayak channel-channel, ada juga temen yang bantu ngambil gitu kan, ngambil ke sini. Nah, ada juga yang pesen langsung. Nah, jadi gampang lah mas kalau masalah pemasaran. Iya. Berarti ini sistemnya pesen cabut mas ya? Iya. Bukan cabut dulu baru pesan-pesan gitu ya, bukan ya? Bukan mas, kita itu menjaga kualitas mas Ya. ya. Kalau kita nyabut dulu, kita bingung masarkan repot mas. Sedangkan singkong itu kan yang dicari kualitasnya. Kalau sehari 2 hari dibiarkan nggak laku, kasihan yang beli mas. Nah itu bisa keras, nah kan, atau busuk, kan kasihan yang beli mas. Oke, kita betul. harus jaga kualitas mas, supaya kita selalu terpercaya mas gitu. Oke. Ini mas buat ya pesan-pesan buat teman-teman yang muda lah, yang pengen berusaha, yang ya ibaratnya belum mempunyai modal tapi ingin bisnis usahanya itu gimana mas kalau belum mempunyai modal mas? Ya sebagai anak muda itu kan kita harus kreatif ya. Walaupun belum punya modal atau bagaimanapun, kita kan bisa mengkongsi ya. Kongsi itu ibaratkan kerjasama sama teman yang mampu atau mempunyai modal, mempunyai lahan. Walaupun kita nggak punya apa-apa, nah teman punya lahan yang nganggur, teman punya uang atau biaya, kita bisa ajak kerjasama beliau. Kita yang kerja, kita yang usaha, bergerak, kita jangan diam. Nah, jadi pesan saya, kita sebagai anak muda harus kreatif, harus gerak. Apalagi yang belum nikah kan pasti butuh jujuran. Jangan tidur terus, jangan diam. Pokoknya semangat lah, bergerak, berjuang. Pasti ada hasil kok. Yang penting kita usaha maksimal, sungguh-sungguh, pasti ada hasil. Pokoknya Usaha semangat. takkan mengkhianati hasil mas Nah, ya. betul itu. Oke mas. Oke mas, terima kasih pesan-pesannya buat anak-anak muda yang pengen memulai usahanya mas. Terima kasih banyak. Tuh nih. Jadi anak muda itu kadang mandang remeh apa itu petani gitu, gimana gitu, kadang mas gengsi. Nah, tapi sebenarnya hasilnya itu waduh luar biasa mas. Hasilnya itu lumayan sebenarnya. Hampir sama kayak pegawai mas. Wah, ya kalau dikumpulin mas ya. Bahkan bisa lebih sebenarnya. Yang penting kita sungguh-sungguh. Iya betul. Oke. Nah, ini kan masnya tadi kan bikin vlog nih mas. Channelnya apa mas? Biar teman-teman pada subscribe, like, komen nih mas. Yang di share juga mas. Apa-apa aja nih mas? Ya baru bikin channel juga ya. Yang penting kita tuh semangat lah berusaha. Channelnya itu
jalan ketenangan. Nah ini jalan ketenangan, pokoknya apa-apa aja lah yang kita lakukan tuh yang bikin kita nyaman itu. Makanya inspirasinya dari situ, jalan ketenangan. Intinya orang hidup tuh kan pengen tenang. Oke Jadi Mas. jalan ketenangan. Oke, di subscribe, di like, di komen ya, kalau bermanfaat bisa di share. Terima kasih. Yuk, semangat Mas.